Inaya, Muslim? Muslim, Dis. Muslim. Bisakah Anda berdiskusi dengan baik? Bisa. Baik. Tapi Kita aku mulai ya. Mau tanya dulu. Ntar dulu, aku mau nanya duluan. Oh, mau nanya dulu. Benarkah Edis ini memberitakan kebenaran? Iyalah. Benar-benar kan yang saya beritakan. Ini Tasik Ngaji berdusta, Muhammad berdusta. Di mana bohongnya? Bohongnya di mana? Kalau memang Edis memberitakan kebenaran, pulang ke Indonesia, beritakan di Indonesia. Ini saya beritakan Indonesia gimana? Bagaimana? Maksud kamu ini tidak saya beritakan Indonesia? Berarti kamu tidak yakin memberitakan kebenaran. Gimana ini? Kata siapa? Jadi kamu yang ngatur. Kata saya. Kalau benar kalau kata kamu ya nggak apa-apa lah. Kalau kata saya, yang saya sampaikan ini didengar oleh kamu di Indonesia, betul kan? Artinya penyampaian saya ini sampai begitu. Sekarang kan sudah zaman media sosial, sudah zaman internet. Artinya apa? Artinya kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, betul? Tidak bisa. Ya udah sekarang nggak usah ke situ. Saya nggak mau ngobrol yang ini. Gini aja, betul nggak di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal? Pulang ke Indonesia. Betul atau tidak dalam agama Islam dibolehkan berdusta dalam 3 hal? Jihad fisabilillah. Jangan takut mati. Seperti Rasulullah yang berjihad di perjuangan Islam. Diracun. Muhammad itu meninggalnya karena diracun sama perempuan. Kamu tidak takut memberitakan kebenaran tentang Muslim. Dengar, Muhammad meninggalnya karena diracun, betul? Jangan ke situ dulu. Pulang ke Indonesia. Kenapa kamu ketakutan begitu? Betul nggak Muhammad meninggal karena diracun? Buktikan kebenaranmu pulang ke Indonesia. Mana-mana. Yang dibahas apa? Begini. Ini aku orang Madura, Dis. Emang kenapa kalau orang Madura? Kalau orang Madura kenapa? Pulang kamu ke Indonesia. Aku membela Islam. Terus kalau orang Madura kenapa? Madura. Kalau Madura kenapa? Sekali asyhadu an la ilaha illallah, tetap asyhadu an la ilaha illallah, aku tidak takut mati. Kamu sekali Yesus, ayo tetap Yesus. Bertemu dengan aku. Ngapain? Mulutmu menebarkan fitnah. Fitnahnya di mana? Itu yang sudah dia mempelesetkan Al-Quran, mempelesetkan hadis. Di mana mempelesetkannya? Itu, ayo pulang ke Indonesia. Tidak usah banyak. Yang mempelesetkannya di mana? Mempelesetkannya di mana? Yang kamu bicarakan itu. Apa contohnya? Setiap malam aku tonton. Contohnya, Muhammad meninggal karena diracun perempuan, betul nggak? Ya kamu diambil. Betul nggak Muhammad meninggal karena diracun perempuan, betul nggak? Tidak usah begitu. Apa ketakutan? Betul nggak Muhammad menyuruh manusia minum kencing, betul nggak? Kencingnya hewan. Kalau kamu memang kebenaran yang diberitakan, marah-marah tuh. Dengan aku ayo. Mau betul adu tidak ayo. bahwasanya Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Ya, aku tidak mau argumen itu. Kalau debat marah, kalau debat ngancem, kalau debat kesurupan. Kalau debat kesurupan, nggak boleh begitu. Ya, ayo pulang ke Madura. Kalau debat jangan kesurupan. Aku tidak mau debat. Aku nantang kamu berduel. Berduel. Kalau berduel ini, kalau berduel orang seperti kamu itu, saya pakai tangan kiri aja saya. Tangan kiri aja. Pakai ini. Masa kita bahas Muhammad, kamu larinya ke berduel? Karena kamu sudah tidak mampu lagi berargumen. Yang lain-lain aja, tidak seperti pendeta-pendeta yang sebenarnya. Karena kamu sudah tidak mampu berargumen, karena kamu sudah tidak mampu menjawab, lalu kamu stres, menjawab jajal seperti kamu. Kenapa sih kalau berduel? Orang kita mau diskusi kok berduel. Jangan berduel, begini saja. Kita duel pikiran nih, Betul nggak Muhammad meninggal karena diracun perempuan? Apa yang keluar? Gimana? Betul tidak Muhammad matinya di tangan perempuan dan diracun, betul nggak? Iya, itu kan kamu katakan aja.
Dengar nih. Nih. Tuhan adalah jajal. Bagaimana kamu ini? Coba kamu buktikan apakah saya melakukan fitnah. Gitu loh. Jangan lari kemana-mana ya. Yang setiap malam kamu diutarakan dari mulutmu itu kan fitnah. Fitnahnya di mana? Ya, Coba sebutkan fitnahnya di mana. Coba nih dengar. Dengar. Nih. Dan jangan lupa, Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan Nabi meninggal sebagai syahid. Karena Nabi termakan racun tahun ke-7 ketika diundang dijemput di Khaybar. Orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Tentu bila kita bertamu, orang tanya, Tuan Bait, Suhaibul Bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Wah, bisa kamu. Pakai senjata. Terus gimana saya fitnahnya? Mama Inaya. Kamu bisa pakai senjata Abdul Somad yang bikin begitu. Fitnahnya saya di mana? Coba sebutin. Dengar. Nabimu itu yang namanya Muhammad meninggal di tangan perempuan Yahudi karena racun. Iya, kalau kamu tidak fitnah, kenapa kamu membahas Islam? Karena kalian bahas itu aja agamamu sendiri. Dengar dulu. Pertama, satu, tidak mampu berdiskusi. Itu satu. Kedua, kalau diskusi bawaannya kesurupan, kesetanan. Tadi kan kamu sudah kesurupan, kesetanan. Ini jangan begitu. Untuk apa bilang begini, karena nggak ada kami ilmu. nyerah. Gini, kami nyerah, kami nggak mampu berdiskusi, kami nggak mampu membela Nabi kami. Nabi kami memang menyuruh orang minum kencing onta, gitu. Coba bilang. Coba sekarang saya tanya, betul nggak Muhammad nyuruh orang minum kencing onta? Bener nggak? Itu perbuatanmu. Baik, kita coba lagi ya. Nih, ini memang orang Islam nih banyak nggak tahu ajaran Muhammad. Makanya ketika saya bilang orang begini, mereka terheran-heran dibilangnya saya fitnah. Lalu mereka marah-marah, mengatakan, saya orang Madura lah, saya orang ini lah, orang Ari lah. Apa hubungannya? Kita ini saudara sebangsa. Mau orang Madura, mau orang mana, kita saudara sebangsa. Kita itu saudara. Tidak ada kemana-mana. Masa nggak bisa jawab, saya orang Madura, ini nggak nyambung. Karena kamu nggak bisa jawab, lalu kamu ngomong, saya orang Madura. Ini kamu itu. Coba dari mana logikanya, gara-gara nggak nyambung, langsung kamu jawab, saya orang Madura, gimana? Tidak ada Abdul Somad itu membicarakan tentang Kristen, tidak ada. Oh, baik. Tidak ada Abdul Somad membicarakan Kristen. Oke, baik. Sebentar. Kamu bilang katanya Abdul Somad tidak membicarakan orang Kristen. Coba ya, dengarkan ini. Saya kalau ngomong tidak pernah saya itu fitnah-fitnah. Dengar ya. Coba nih, pasang telinga dulu. Dengar. Dipasang sudah. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Gimana Kristen Musa? Ini yang dia bilang ulangan 18 ayat 18 itu apa? Kitabnya siapa? Itu yang dibicarakan Musa, bukan Kristen. Iya, tapi dia bicara di dalam ulangan 18 ayat 18. Itu kitabnya orang Kristen. Itu Musa yang dibicarakan. Sejarahnya iya, tetapi dia mengutip ulangan 18. Kamu tahu nggak ulangan 18 ayat 18 itu apa? Aku nggak mau baca. Kan? Dengerin. Coba nih, saya ulang lagi nih. Nggak usah 18 ayat 18. Tuh. Pasal 18 ayat 18. Tuh. Ulangan 18 ayat 18 itu kitabnya orang Kristen. Ini kerjaan Ustadz kalian. Giliran dijawab kalian marah-marah. Saya orang Madura. Apa hubungannya? Teman-teman saya juga banyak orang Madura. Gus Wafi orang Madura. Masa gara-gara kalah debat saya orang nyambung orang nih? Bukan nyambung. Coba, benar nggak Muhammad nyuruh orang minum kencing onta? Benar nggak? Ngempet-ngempet di negeri orang. Dengar, betul atau tidak? Siapa namamu sih? Inaya. Betul ataukah tidak bahwasanya
Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan. Benar atau salah? Kalau Nabi Muhammad menyuruh tentang minum kencing hewan, itu berarti ada hikmahnya. Nah, terus di mana saya fitnahnya? Yang fitnah di mana saya? Kamu diambil jeleknya. Itu ajaran apa? Kok Kalau jelek? Yang bilang jelek siapa? Justru saya mendukung orang Islam minum air kencing hewan, kencing onta. Malah kalian yang bilang itu katanya jelek. Gimana? Makanya rumah sakit Islam, karena kalian tiap hari gembar-gembor Muhammad, laksanakan dong. Minum air kencing onta di rumah sakit itu biar sembuh. Gimana? Menyuruh kan? Gini gimana Yes. sih? Kok lari kemana-mana? Mama Yesus Inaya. Apa? Kenapa Yesus tidak makan babi? Oke, sekarang saya tanya. Kalau memang Yesus tidak makan babi dan umat Islam tidak makan babi, lalu apa yang dihalalkan oleh Isa di dalam Al-Quran yang tadinya haram? Kamu memang pintar mempelesetkan hadis. Apa yang di dalam Al-Quran Isa itu menghalalkan tadinya haram, yang tadinya haram. Tidak usah. Aku nggak percaya. Gimana? Oke, gini, dengar. Muhammad kena sihir, betul atau tidak? Itu manusia. Iya, Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum kencing onta. Terus apa lagi? Itu Muhammad manusia, menikahi anak di bawah umur, betul atau salah? Itu manusia pasti kena Iya, penyakit. terus kenapa kamunya marah? Makan nasi. Iya, terus kenapa kamunya marah? Iya, kamu kan ada orang menuhankan Muhammad. Di mana? Loh, orang memang menuhankan? kalian menuhankan Muhammad nih. Ini pengakuan orang Muslim nih. Aduh, kamu ini betul-betul. Tahu Gus Wafi kan? Gus Wafi tahu nggak? Itu saudaramu juga itu. Gus Wafi. Itu teman saya diskusi. Dia juga orang Madura itu. Dia mengakui Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Iya, digiring-giring oleh kamu. Oh, digiring. Dia mengakui bahwasanya Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Giring. Sebentar nih. Biar saya tunjukin kamu pengakuan orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Dengerin. Biar kamu paham nih. Dengerin nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Oh, percayalah Muhammad itu roh kita. Itu umat muslim yang ngomong. Tuhan, bukan dituhankan oleh Al-Sa. Ya udah, roh itu apa? Apa roh itu? Beda. Apa bahasa Indonesianya roh apa? Kalau saya sendiri pribadi tidak menuhankan Muhammad. Iya, orang kamu aja nggak ngerti Al-Quran. Karena kamu tidak mengerti Al-Quran, makanya kamu ngomong begitu. Ini yang tadi ngomong tahu nggak siapa? Satu aja aku tanyakan kalau kamu pintar Al-Quran. Yang Apa ngomong makna ini dalam tadi tahu nggak siapa? Ayo, kalau kamu Yang pintar ngomong Al-Quran, apa makna dalam alif? ini itu namanya Daman Al-Mantiki. Daman Al-Mantiki yang ngomong. Dia seorang ahli, dia seorang pakar Al-Quran. Statusnya diakui di APII, Juma aja berguru sama dia. Juma, Gus Wafi, Nandar, siapa lagi? Semua berguru sama dia karena dia ahli mantik. Dia mengakui Muhammad itu rob kalian. Oh, nekat yang nyata. Aku tanya sama kamu, kalau kamu memang gimana? Al-Quran mulai dari Fatihah sampai juz terakhir kamu baca, apa makna dalam alif? Satu aja. Alif? Ya alif itu huruf begini. Alif itu huruf begini, udah. Iya, memang tahu apa itu makna dalam alif. Satu aja. Makna? Nggak ada maknanya gimana? Kalau cuma alif aja nggak ada maknanya. Kalau kamu tahu makna dalam alif satu aja kamu. Aduh, itu cara kamu aja. Sama seperti huruf A. Huruf A itu apa? Ya kalau cuma berdiri doang ya apa? Ini kerjaan orang Islam nih. Alif doang, alif apa artinya? Itu dogma. Saya nggak mau bahas-bahas dogma. Kita ini begini. Dengar. Mama Inaya. Maknanya huruf alif. Seandainya, dengar ya. Seandainya orang Islam membahas agama Islam, nggak ngait-ngaitkan dirinya dengan Kristen, saya nggak akan nanggap-nanggapi. Untuk apa? Najis tralala saya bahas agama Islam. Kerjaan kalian, ini Ustadz kalian Abdul Somad bahas Bible di masjid. Ngundang ulama dari India datang ke Indonesia, bahas Bible. Itu kerjaan kalian.
namanya Ustadz Zakir Naik. Kalian undang datang ke Indonesia, sampai Indonesia bahas Bible. Itu. Dia men-challenge tuh, saya tantang orang Kristen, kata Zakir Naik. Itu kerjaan kalian. Giliran balik ngomongin agama kalian, kalian kesetanan, kesurupan. Nggak boleh begitu. Itulah. Udah, kamu nggak bisa jawab tentang nggak bisa jawab dari mana. Mama Ina, mau lari.